podcast Mami Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan bahas salah satu perusahaan yang ada di portfolio saya sejak awal saya berinvestasi di akhir tahun 2020, yaitu PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan kode saham BFIN atau BFIN. BFIN sempat saya bahas di channel ini 2 kali loh di tahun lalu. Satunya mengenai sengketanya di tahun 2003 sampai dengan 2019. Dan satunya lagi mengenai kinerjanya yang pada waktu itu saya sandingkan dengan ADMF atau Adira Finance. Minggu lalu saya sudah membahas ADMF atau Adira Finance, sekarang giliran BFIN ya. Oke, menurut saya minggu lalu ADMF adalah investasi yang sejauh ini menguntungkan untuk saya. Lalu bagaimana dengan investasi BFIN saya dan bagaimana dengan rencana saya ke depan? Oke, kalau mau tahu ikuti terus video saya kali ini ya. Bagi yang belum tahu, saya mengkompilasi data dari laporan keuangan perusahaan, Yahoo Finance, dan sumber-sumber lainnya, lalu memposting hasil analisisnya setiap seminggu atau 2 minggu sekali di channel ini. Subscribe kalau Anda tertarik dengan konten-konten semacam ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir hasil riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Nah, latar belakang singkat perusahaan. PT BFI Finance Indonesia Tbk pertama berdiri sebagai PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia di tahun 1982. Dan kemudian penawaran umum perdananya ada di tahun 1990. Jadi perusahaan ini sudah nggak muda-muda amat ya, sama dengan saya. Oke, dilihat dari usia, BFIN ini lebih tua 1 dekade loh daripada Adira Finance atau ADMF. Karena Adira Finance berdiri di tahun 1991. Ruang lingkup usaha perusahaan mengikuti atau skop bisnisnya ya, mengikuti investment atau pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan lainnya yang disetujui oleh OJK. Oke, selain itu di layar juga saya copy ya, BFIN dalam angka yang diambil dari laporan keuangan tahun 2021. Bagi yang mau baca lebih seksama, bisa pause video ini sebelum lanjut ke informasi pemegang sahamnya. Oke, sekedar catatan dari melihat ya BFIN dalam angka secara kasar di sini dan bandingkan dengan ADMF, saya lihat BFIN ini skalanya sekitar setengah dari ADMF. Setidaknya kalau kita lihat dari pegawainya atau stafnya, angkanya ada di setengah dari ADMF. Menurut annual report tahun 2021, 42%-an sahamnya dikuasai oleh Trinugraha Capital & Co. SCA. Kemudian, 6%-an dari sahamnya dikuasai oleh BFI sendiri. 5%-an kemudian dikuasai oleh NT Asian Discovery Fund dan sisanya yaitu sekitar 45%-an dikuasai oleh pemegang saham di bawah 5%. Oke, sebelum lanjut ke kinerja BFIN, kita mulai dengan investasi BFIN saya ya. Saya mau sharing tentang investasi BFIN saya. Untuk yang mau langsung lanjut ke kinerja BFIN bisa cek di chapter karena timestamp-nya sudah saya tandai. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Sampai saat video ini saya rekam, saya sempat beli BFIN 1 kali saja. 1 lot yaitu di akhir 2020. Di grafik bagian atas, pembelian BFIN saya plot sebagai garis merah vertikal putus-putus. Dan kemudian di grafik bagian bawah, pembeliannya saya plot sebagai blok merah negatif, sebagai penanda kalau dananya keluar, dana saya ya keluar. Waktu itu saya beli pada saat sedang lumayan di bawah ya, walaupun nggak rendah-rendah amat. Saya beli di angka 39.600 satu lotnya. Nilai sekarang ada di 110.000. Jadi lumayan ya, pertumbuhan investasi saya ada di 177,78% on paper. Kenapa saya bilang on paper? Karena sahamnya masih saya pegang, jadi belum jadi cash untuk saya. Jadi untungnya masih on paper. Bisa rugi juga nanti ya kalau sampai turun, tapi semoga aja enggak ya. Oke, berikutnya selama saya pegang, saya sudah terima dividen sebanyak 3 kali. Ya,
di layar di grafik di atas itu garis hijau ya, dividennya 3 kali dan angkanya ada di layar juga di tabel yang di bawah ya. Sebesar angkanya total 2.500 di tahun 2021 dan Rp1.000 di tahun 2022. Itu artinya dividen yield real saya dari harga beli ada di 6,31% di tahun 2021 dan 2,52% di tahun 2022. Tahun 2022 saya terima dividen baru 1 kali saja ya. Tapi kalau misalnya ada dividen kedua, mungkin dividen persentase yieldnya jadi lebih tinggi daripada ini. Tapi kalau dibandingkan dengan ADMF ya, sejauh ini ADMF persentase dividen yieldnya lebih tinggi di angka 7%-an. Jadi Bevin masih kalah untuk investasi saya. Oke, itu tadi sedikit saya buka posisi dan investasi saya di Bevin. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke kinerja Bevin. Untuk kinerja, seperti biasa kita mulai dari EPS atau earnings per share atau laba per saham dalam bahasa Indonesianya. EPS-nya saya gambarkan dengan nokta merah yang dihubungkan dengan garis merah ya, seperti yang kita lihat di grafik di layar. Karena laba tahun 2022 belum full, jadi saya lambangkan dengan nokta putih dihubungkan dengan garis putus-putus. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Kita lihat sejarah pergerakan laba per saham atau EPS dari Bevin sejak tahun 2012. Kita lihat ke layar laba per saham Bevin ya jeblok di tahun ya kita lihat ya jeblok di tahun 2016 tapi setelah itu perlahan meningkat sampai jeblok lagi di tahun 2019. Oke. Di bagian laporan Dewan Komisaris pada laporan keuangan tahun 2016 ya, sempat disebutkan bahwa terjadi pertumbuhan yang lebih lambat di sektor domestik yang kemudian mengakibatkan melemahnya daya beli perusahaan yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya permintaan pinjaman bank dan pembiayaan. Pada dasarnya pelemahan daya beli jadi berimbas ke berkurangnya permintaan pinjaman bank. Tapi yang menarik ya, kalau saya bandingkan dengan ADMF, malah tahun 2016 ini ADMF labanya mengalami peningkatan. Kemudian tahun 2019, Bevin mengalami penurunan. Di tahun yang sama, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Bevin membayar settlement sebesar 774 miliar untuk kasus hukumnya dengan APT. Ya, sempat saya bahas di video sebelumnya. Di samping itu, laporan keuangannya juga menyinggung kalau Bevin terdampak negatif dari perang dagang US versus China di tahun 2019. Kemudian tahun 2020, laba perusahaan turun lagi, yang kali ini berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19. Kinerja perusahaan kelihatannya mulai pulih dari tahun 2021 dan kemungkinan untuk 2022 juga kemungkinan besar ya. Di sini 2022 saya plot datanya sebagai nokta bolong karena belum tutup buku. Dari segi hutangnya, total hutang Bevin sejak tahun 2012 bergerak sejalan dengan pergerakan EPS-nya. Serupa dengan ADMF, laporan keuangan Bevin tidak memisahkan antara hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek. Jadi di sini saya asumsikan semua hutang Bevin adalah hutang jangka pendek. Dari segi posisi cash-nya sepertinya kurang ideal ya, karena posisi cash-nya jauh di bawah dari hutang jangka pendeknya. Tapi sebagai catatan, operasional seperti ini saya juga lihat terjadi di ADMF dan PANS. Jadi kemungkinan besar operasional perusahaan keuangan ya memang seperti ini. Indikator kinerja yang lain adalah persentase kredit bermasalah atau NPL atau non-performing loan. Bandingkan NPL Bevin dengan kinerja NPL ADMF, saya rasa NPL di kisaran 1,75%-an saya rasa tidak begitu memprihatinkan. ADMF, NPL-nya di kisaran angka 2,2%. Sekarang kita lanjut ke bagian favorit saya ya, yaitu dividen. Seperti biasa untuk pembahasan dividen saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah besaran dividen per sahamnya sendiri, ya saya plot sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau.
Di tiap nokta saya beri angka besaran dividennya ya dan prosentase dividen terhadap laba per saham atau payout ratio. Oke, kita tahu kalau penghasilan tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun depan. Ya, itu sebagian besar dari perusahaan cara kerja seperti itu. Jadi, untuk memudahkan perbandingan nilai dividennya saya plot, saya majukan 1 tahun untuk dividen historinya saja ya. Yaitu artinya dividen yang dibayar tahun 2017 saya cantumkan sebagai dividen 2016. Dividen yang dibayarkan tahun 2018 saya cantumkan di plot sebagai dividen 2017 dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana sejarah dividen BaFin sejak tahun 2013 ya. Oke, payout ratio dividen BaFin ya lumayan fluktuatif selama 1 dekade belakangan ini. Tertinggi ya BaFin pernah membagikan payout ratio sebesar 84%-an di tahun 2014. Sementara terendah sejauh ini adalah dividen yang dibayarkan tahun ini, yaitu di angka 14%-an. Kalau misalnya BaFin membagikan dividen yang kedua di tahun ini, yang biasanya di bulan Desember ya, payout ratio-nya akan meningkat. Tapi per tanggal 11 Desember 2022 pada saat video ini disiapkan, belum ada pembagian dividen lagi. Nah, karena kita punya sejarah dividen sejak tahun 2013, kita bisa prediksi loh dividen BaFin untuk tahun depan, tahun 2023. Oke, sekarang ke angkanya dulu ya. Kalau mengikuti tren tahun 2013-2022, kemungkinan dividennya ada di kisaran 19,3 sampai dengan, oke bukan 19,33 ya, tapi Rp19 sampai dengan Rp33 per lembar. Yang mewakili kisaran 17 sampai dengan 30% dari EPS-nya. Tapi kalau misalnya BaFin mau mengikuti tren tahun ganjil 2 tahun terakhir, yaitu dividen yang dibagikan tahun 2019 dan 2021, yaitu 50% dari labanya, dividennya ada di kisaran ya Rp55 per lembar saham. Untuk jadwalnya seperti yang kita lihat di layar ya. Kalau BaFin mengikuti tren sejak tahun 2016, yaitu ada 2 kali pembagian dividen. Pembagian dividennya akan di pertengahan tahun, yaitu periode Mei-Juni, dan di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Tapi ya di tahun ini saja, sampai dengan tanggal 11 Desember saat video ini disiapkan, belum ada dividen keduanya. Jadi kita nggak tahu ya, tahun 2023 apakah 2 kali lagi atau sekali seperti tahun ini. Oke, sekarang kita lihat dividennya dalam bentuk yield ya. Sejarah kita kembali ke sejarah dividen, tapi kali ini dalam bentuk yield. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, angka yield ini didapat dari dividen dibagi dengan harga saham di tahun yang sama. Itu yang saya presentasikan di sini ya, saya perlihatkan di layar ini ya. Dividen yield ini saya pakai patokan untuk membandingkan lebih menguntungkan mana, invest di saham BaFin, di saham perusahaan lain, ataupun instrumen investasi lainnya. Dengan jumlah investasi yang sama, yang mana yang lebih menguntungkan untuk saya? Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Di plot di layar, tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan seperti yang kita tahu, harga saham setahunnya itu kan naik turun kan ya. Jadi cara baca yieldnya adalah, kalau beli sahamnya pada waktu harganya rendah, oke, yieldnya bisa lebih tinggi di ujung atas ini error bar grafiknya ya. Dan sebaliknya, kalau belinya pas tinggi, yieldnya jadi lebih rendah. Kalau misalnya harga sahamnya tidak berfluktuasi, jadi error barnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi dia mendekati harga rata-ratanya. Oke, sekarang kita lihat sejarah dividen yield BaFin ya. Ya. Oke, dulu di tahun 2015 ya, dividen yieldnya bahkan sempat menyentuh 18%-an. Itu angka yang tinggi sekali ya. Terus tahun 2020 dia turun ke ya 3%-an. Masih oke, tapi cukup rendah. Tahun ini sayangnya dia turun sampai dengan 0,85% kisarannya. Oke, dibandingkan dengan ADMF ya, yang kisaran dividen yieldnya ada di 7,61%, 0,85% ini benar-benar tidak
menarik jadinya ya. Oke. Samping itu lagi ya, bahkan dengan deposito ya tidak menarik ya. Bahkan dengan deposito saja yang bunganya 3,15% per tahun, dividen yield BEVIN ini tidak menarik. Oke, sekarang mari kita lanjut ya ke harga wajarnya. Untuk pembahasan harga wajar, seperti biasa saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi di sini. Yang pertama adalah harga sahamnya sejak tahun 2012. Kemudian, harga di PE ratio atau price to earning ratio 10 sejak tahun 2013. PE ratio adalah price to earning ratio atau harga dibandingkan dengan labanya. PE ratio 10 artinya harganya ada di 10 kali lipat dari labanya. Berikutnya, harga di PE ratio 15 sejak tahun 2013. Dan kemudian, harga di PE ratio 20 sejak tahun 2013. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana tren harga saham BEVIN sejak tahun 2013. Oke, selain dari periode tahun 2016 sampai dengan pertengahan 2017 yang labanya jeblok, ya, harga saham BEVIN rata-rata sejak tahun 2013 ada di bawah PE ratio 10-nya. Tapi kemudian akhir tahun 2020 harga sahamnya melejit sampai menyentuh PE ratio 20-nya di awal tahun 2022. Dan sekarang kita lihat ada tren menurun kembali mendekati harga di kisaran PE ratio 10-nya. Sekarang lanjut ke nominal harga wajar ya. Pertanggal 9 Desember pada saat penutupan pasar ya, saat video ini disiapkan, harga saham BEVIN ada di angka Rp1.105. Oke, sedikit di atas harga di PE ratio 10-nya yaitu di Rp1.094. Kalau untuk saya, walau harganya sekarang tidak sedang mahal, dividen yield-nya itu rendah sekali. Menurut saya nggak begitu tertarik untuk menambah BEVIN. Amunisi saya sebaiknya saya alihkan ke tempat lain yang memberikan dividen lebih tinggi. Oke, kesimpulan kita wrap video kita kali ini ya. BEVIN sejauh ini adalah investasi yang tidak merugikan buat saya. On paper saya untung lumayan besar, di atas 100%, tapi dari segi dividen tidak sebegitu menggiurkan. Dulu dividen yield-nya itu lumayan tinggi ya, bahkan mencapai kisaran 18%-an di tahun 2015. Situ ya. Tapi tahun ini dividennya nggak menarik, yaitu cuma di kisaran 0,85%. Bahkan di bawah 1%. Bagi catatan, ada hal yang bagus untuk tahun ini, yaitu labanya meningkat. Tapi untuk saya putuskan untuk pegang saja dulu dan tidak menambah BEVIN lagi. Amunisi saya alihkan ke saham yang perusahaannya kelihatannya sama sehatnya, sama oke-nya meningkat, dan dividennya lebih tinggi, dividen yield-nya lebih tinggi daripada BEVIN. Oke? Sekian video saya kali ini, ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!